Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai besaran-besaran penting yang harus kita ketahui pada saat kita bekerja dengan bumbung gelombang. Saya harap kalian masih fokus dan tetap semangat ya. Dan silakan menyaksikan video berikut ini. Besaran-besaran yang akan kita hitung di video kali ini adalah konstanta propagasi, frekuensi cutoff, konstanta fasa, kecepatan fasa, panjang gelombang, dan juga impedansi intrinsik. Dan sekarang kita lihat konstanta propagasi. Persamaan Helmholtz yang pernah kita turunkan di video sebelumnya menyatakan bahwa minus M besar kuadrat dikurangi N besar kuadrat tambah gamma kuadrat tambah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon sama dengan 0. Dengan melakukan substitusi di mana M besar sama dengan MV per A dan N besar sama dengan NV per B, akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Dari sini dapat kita hitung bahwa konstanta propagasi sama dengan akar dari MV per A kuadrat tambah NV per B kuadrat dikurangi omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon. Harus kita ingat, konstanta propagasi pada dasarnya sama dengan alfa plus J beta. Alfa adalah redaman dan beta adalah konstanta fasa. Karena kita menginginkan bahwa konstanta propagasi menjadi J beta, berarti omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan MV per A kuadrat ditambah NV per B kuadrat, sehingga yang di dalam akar ini menjadi bilangan negatif. Berarti sekarang konstanta propagasi sama dengan J beta, di mana J beta ini harganya tergantung dari nilai M kecil dan N kecil yang kita pilih. Besarnya adalah J dikalikan akar dari omega kuadrat kali mu kali epsilon dikurang MV per A kuadrat dikurang NV per B kuadrat. Parameter lainnya adalah frekuensi cutoff atau frekuensi potong. Di sini akan kita lihat konstanta propagasi persamaannya adalah seperti yang kita lihat pada slide, dan karena kita menginginkan konstanta propagasi menjadi sama dengan J beta, maka tadi telah dikatakan omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon harus lebih besar dari MV per A kuadrat ditambah NV per B kuadrat. Sehingga jika itu terjadi, maka gamma sama dengan J beta. Nah, sekarang kita perhatikan. Perhatikan sebelah sini, kondisi di mana omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon sama dengan akar MV per A kuadrat tambah NV per B kuadrat disebut dengan kondisi omeganya adalah omega cutoff. Dari sini kita lihat, supaya gelombang dapat merambat pada bumbung gelombang, artinya frekuensi yang digunakan harus lebih besar daripada frekuensi cutoff. Di mana frekuensi cutoff itu sendiri besarnya adalah 1/2 V akar mu kali epsilon dikalikan akar MV per A kuadrat tambah NV per B kuadrat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada saat kita bekerja dengan bumbung gelombang, maka gelombang sinyal frekuensi kerjanya harus lebih besar daripada frekuensi cutoff. Besaran berikutnya adalah konstanta fasa, di mana konstanta fasa adalah beta, telah kita hitung tadi, tapi ternyata ada persamaan lain yang bisa digunakan untuk menghitung beta, di mana sekarang dari persamaan konstanta propagasi ini, jika kita melakukan kuadrat untuk sisi kiri maupun sisi kanan, akan kita dapatkan persamaan seperti yang tampak pada slide. Jika persamaan ini kita bagi dengan omega kuadrat kali mu kali epsilon,
maka akan tampak persamaan seperti ini, di mana persamaan ini bisa saya sederhanakan menjadi seperti yang tampak pada slide. Omega kuadrat mu epsilon dibagi omega kuadrat mu epsilon adalah 1, sehingga akan saya dapatkan persamaan seperti yang paling bawah ini. Selanjutnya, kita lihat, dari sini berarti sekarang konstanta fasa dikuadratkan sama dengan omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon dikalikan dengan 1 dikurangi mv per a kuadrat tambah mv per b kuadrat dibagi omega kuadrat kali mu kali epsilon. Sekarang harus kita ingat bahwa omega cut off dikalikan akar mu kali epsilon sama dengan akar mv per a kuadrat tambah mv per b kuadrat. Dengan keterangan ini, maka kita bisa menggantikan bagian mv per a kuadrat ditambah mv per b kuadrat ini dengan omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon. Mu kali epsilon saling coret, sehingga kita akan mendapatkan bahwa beta kuadrat adalah omega kuadrat dikalikan mu kali epsilon dikalikan 1 dikurangi frekuensi cutoff kuadrat dibagi frekuensi kuadrat. Atau bisa kita tuliskan bahwa konstanta fasa sama dengan omega kali akar mu kali epsilon dikalikan akar 1 dikurangi frekuensi cutoff dibagi frekuensi dikuadratkan. Dan rumus inilah yang seringkali digunakan untuk menghitung konstanta fasa. Selanjutnya kita akan menghitung panjang gelombang dan kecepatan fasa. Kecepatan fasa adalah Vp, di mana Vp adalah omega dibagi beta. Jika kita berbicara mengenai bumbung gelombang, maka nilai dari kecepatan fasa tergantung atas nilai m kecil dan n kecil yang kita pilih, sehingga notasi yang kita gunakan adalah Vpmn sama dengan omega dibagi beta mn. Nah, sekarang beta mn tadi telah kita turutkan persamaannya adalah omega dikalikan akar mu kali epsilon dikalikan akar 1 kurangi frekuensi cutoff dibagi frekuensi kuadrat. Berarti sekarang Vpmn menjadi 1 per akar mu kali epsilon dibagi akar 1 dibagi frekuensi cutoff dibagi frekuensi kuadrat. Di mana 1 dibagi akar mu kali epsilon ini adalah kecepatan fasa pada medium di dalam bumbung gelombang. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang adalah lambda yang besarnya adalah 2V per beta. Harga beta itu sendiri pada bumbung gelombang tergantung atas nilai M kecil dan N kecil yang kita pilih, sehingga nilai lambda pun akan tergantung atas nilai M kecil dan N kecil yang kita pilih, sehingga akan kita dapatkan persamaan yang tampak pada slide. Berarti sekarang lambda Mn adalah 2V dibagi beta Mn, di mana dari persamaan ini harus kita ingat bahwa omega dikalikan dengan akar mu kali epsilon adalah beta. Beta pada medium dielektrik yang ada di dalam bumbung gelombang. Berarti kalau kita lihat 2V dibagi beta di sini bisa kita nyatakan sebagai lambda. Dengan kata lain, panjang gelombang pada bumbung gelombang harganya sama dengan panjang gelombang pada dielektrik dibagi dengan akar 1 dikurangi frekuensi cutoff dibagi frekuensi kerja dikuadratkan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menghitung impedansi intrinsik pada mode TM. Eta adalah EX dibagi HY. EX dan HY adalah komponen transversal yang persamaannya telah kita dapatkan di video sebelumnya. Di mana EX bisa kita lihat persamaannya sebagai berikut. Begitu pula dengan HY. Dengan menggunakan EX dan HY seperti yang tampak pada slide, maka akan kita dapatkan bahwa eta untuk mode TM besarnya adalah
beta dibagi dengan omega dikalikan epsilon. Dengan menggunakan persamaan bahwa beta adalah omega dikalikan akar mu kali epsilon dikalikan dengan akar 1 dikurangi frekuensi cutoff dibagi frekuensi kuadrat dibagi dengan omega epsilon, maka akan kita dapatkan bahwa eta untuk mode TM besarnya adalah akar mu dibagi epsilon dikalikan akar 1 dikurangi frekuensi cutoff dibagi frekuensi kuadrat. Nah sekarang, jika kita ingin melihat bagaimana nilai dari impedansi intrinsik seiring dengan perubahan frekuensi kerja, maka dapat kita lihat gambarnya sebagai berikut, di mana sumbu yang mendatar adalah sumbu frekuensi, sumbu yang tegak adalah harga dari impedansi. Pada saat frekuensi kerja kurang dari frekuensi cutoff, tidak tercatat ada data mengenai impedansi intrinsik karena pada dasarnya untuk frekuensi yang kurang dari frekuensi cutoff tidak ada gelombang yang merambat, berarti tidak ada mode propagasi. Di saat frekuensi kerja sama dengan frekuensi cutoff, nilai impedansi adalah 0 yang artinya bumbung gelombang bersifat short. Seiring dengan pertambahan dari frekuensi kerja, maka nilai impedansi akan bertambah terus sampai dia akan mendekati harga dari impedansi intrinsik dari dielektrik yang terdapat di dalam bumbung gelombang. Dari video tadi, kita telah mempelajari besaran-besaran penting yang harus kita ketahui pada saat kita bekerja dengan bumbung gelombang. Nah, di video berikutnya, kita akan belajar mengenai mode propagasi TE masih pada bumbung gelombang rektangular. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.